Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fajar Nugraha dengan NIM 253656201013 dengan prodi Sistem Komputer. Pada video kali ini kita bakalan bahas apa itu motherboard, apa saja fungsinya, bagian-bagian pentingnya, serta bagaimana cara menyalakan komputer. Info selanjutnya tonton sampai selesai. Motherboard adalah papan sirkuit terbesar di dalam casing komputer kalian. Dialah yang menampung semua komponen penting. Ya, betul sekali. Hari ini kita bakal bahas tuntas tentang motherboard, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut papan induk. Jadi, apa sih motherboard itu? Secara sederhana, motherboard adalah papan sirkuit cetak atau PCB yang berfungsi sebagai pusat atau tempat menancapkan semua komponen komputer lainnya. Bayangkan motherboard itu seperti jalan raya atau jaringan jalan di sebuah kota. Kalau nggak ada jalan, kendaraan nggak bisa lewat, dan orang nggak bisa beraktivitas. Sama kayak motherboard. Tanpa dia, semua komponen mahal sekalipun bakal jadi barang mati yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, fungsi utamanya ada 3. Pertama, sebagai penghubung. Dia menyediakan slot dan port untuk memasang prosesor, RAM, VGA, storage, dan lain-lain. Kedua, sebagai pendistribusi daya, motherboard mengambil listrik dari power supply dan menyalurkan ke komponen-komponen yang membutuhkan daya. Dan yang ketiga, sebagai komunikasi data, dia punya jalur-jalur kecil yang disebut bus, yang bertugas mengirim perintah dan data antar komponen dengan super cepat. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian penting di atas motherboard ini. Ada banyak sekali, tapi kita bahas yang paling vital saja. Yang pertama ada soket prosesor. Ini adalah tempat paling utama. Biasanya ada di bagian tengah agak atas. Ini tempat kita memasang CPU atau prosesor. Di sini juga biasanya ada soket untuk kipas prosesor atau CPU fan. Bentuknya bisa berubah-ubah bergantung merek prosesornya, Intel atau AMD. Yang kedua ada slot RAM. Di sebelah prosesor biasanya ada slot panjang-panjang. Itu tempat memasang memori RAM. Biasanya ada 2 atau 4 slot. Ini tempat menyimpan data sementara yang dibutuhkan prosesor. Yang ketiga ada chipset. Ini adalah otak dari motherboardnya sendiri. Chipset ini ibaratnya manajer lalu lintas. Dia yang mengatur bagaimana data mengalir dari prosesor ke komponen lain seperti hard disk dan VGA. Chipset ini juga menentukan fitur-fitur apa saja yang bisa dipakai dalam motherboard tersebut. Slot PCI Express biasanya slot yang paling panjang dan ada di bagian bawah. Ini tempat kita memasang VGA card, sound card, dan capture card. Yang keempat ada port SATA, adalah jalur untuk penyimpanan. Port SATA biasa dipakai untuk hard disk atau SSD bentuk 2,5 inci. Sedangkan port M2 itu bentuknya kecil memanjang. Biasanya dipakai untuk SSD NVMe yang kecepatannya luar biasa cepat. Dan yang kelima ada port konektor di bagian belakang. Ada banyak lubang-lubang, mulai dari USB, port audio, LAN atau Ethernet, sampai port HDMI atau VGA untuk layar. Semua ini terhubung langsung ke motherboard. Selain hardware, ada juga software yang tertanam di motherboard. Namanya BIOS atau EUFI. Ini adalah program pertama yang jalan saat komputer dinyalakan. Tugasnya ngecek semua komponen udah terpasang dengan benar atau belum, sebelum sistem operasi seperti Windows dimuat. Oh iya, motherboard juga punya berbagai ukuran loh. Ada yang besar namanya ATX, sedang micro ATX, sampai yang kecil banget mini ITX. Ukuran ini menentukan beberapa banyak komponen yang bisa ikut pasang nantinya. Jadi ingat ya, memilih motherboard itu sangat penting. Jangan cuma lihat harganya murah, tapi pastikan dia support dengan prosesor dan komponen lain yang mau kalian pakai. Karena motherboard ini adalah fondasinya.
Setelah tadi sekilas tentang motherboard, komponen yang mungkin jarang disorot tapi perannya sangat krusial. Jadi sekarang kita bisa tahu kenapa dia disebut sebagai ibu dari semua komponen. Sekian dari saya, terima kasih.